Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya aku, Sora and Tarot. Teman-teman yang baru datang, kenalkan aku Sora, aku personal tarot reader. Nah, hari ini kita di penghujung bulan, seperti biasa kita akan membacakan sesuatu yang salah satu jadi bacaan paling favorit Sora ya. Berhubung kita akan masuk ke tahun yang baru ya, di Januari nanti teman-teman. Jadi ini Sora juga pakai kartu yang cukup istimewa ya. Kita akan melihat tentang prediksi apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Januari ya, apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Januari di tahun depan ya. Berarti teman-teman ya, Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya sudah pasti ya, wajar ya, namanya energi banyak orang. Dan ambil saja yang positif, buang yang negatifnya, cocokin lagi dengan situasi dan kondisi kamu ya. Dan kalau aku pembacaan umum seperti ini, yang aku bacakan juga akan umum, akan ada percintaan, akan ada tentang pekerjaan, relasi dan sebagainya. Nah, karena ini akan menjadi sesuatu yang istimewa karena di bulan depan adalah awal yang baru. Silakan teman-teman kalau bisa bersuara ya teman-teman, silakan ucapkan kayak beritahu saya Sora misalnya ya, yang akan terjadi kepada saya di bulan Januari. Tolong beritahu saya Sora apa yang akan terjadi kepada saya di bulan Januari. Oke, silakan diulang sebanyak 3 kali. Silakan ambil waktu, tarik nafas, hembus nafas. Oke, teman-teman yang masih untuk butuh waktu ya, silakan teman-teman untuk di pause videonya ya, untuk lebih berkonsentrasi. Untuk teman-teman yang sudah, ayo kita mulai pembacaannya. Mari kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi kepada kamu sepanjang bulan Januari nanti ya. Yang pertama, ada energi seperti apa? Ada energi messenger of actions ya. Teman-teman, sepertinya akan ada berita yang datang ke kamu ya, sesuatu yang bersemangat, sesuatu yang baru yang berhubungan dengan karir atau pekerjaan kamu ya. Dimana kamu sangat mungkin banget dapat satu kabar berita yang bagus ya. Untuk kalian yang sedang mencari kerja, kamu mungkin sekali akan mendapatkan panggilan kerja atau mendapatkan tawaran kerja. Untuk yang lagi nyari kerja ya. Untuk yang sudah bekerja teman-teman ya, kalau Sora lihat di sini akan ada periode di mana kamu mungkin sekali ditawarkan untuk suatu posisi baru, atau ditawarkan satu pekerjaan baru ya, atau ditawarkan sesuatu hal yang baru ya teman-teman. Dimana hal yang baru itu bukan cuma membawa keuntungan finansial atau keuangan bagi kamu, tapi kamu juga bisa banyak belajar di sana ya. Kalau Sora lihat ya, hal yang baru itu akan membuat kamu mendapatkan banyak kesempatan baik teman-teman ya. Mungkin kamu bisa kenal sama orang baru, yang mana orang baru itu bisa jadi networking buat kamu ya. Bisa menjadi teman kamu yang baru. Mungkin kamu juga bisa kenal orang-orang baru juga. Dan mungkin juga untuk kamu yang single, kamu bisa ketemu sama cinta baru teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, kamu juga dapat kesempatan untuk semakin kreatif, semakin bersemangat di dalam pekerjaan kamu ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat ada awal yang baru yang sangat-sangat baik ya, dimana kesempatan itu ketika datang artinya ada hal-hal lain juga yang mengikutinya teman-teman ya. Jadi bersiap-siap, bersemangat untuk berkreasi, berkarya di tahun depan di bulan Januari teman-teman ya. Lalu ada energi apa? Oke. Teman-teman, ini ada energi Five of Abundance ya. Untuk kalian yang mungkin mengalami situasi mungkin sedikit bermasalah dalam keuangan, bermasalah dengan finansial gitu ya teman-teman, mungkin ada banyak pengeluaran sebelumnya dan sebagainya ya teman-teman. Kalau Sora lihat, akan ada kamu mendapatkan satu pertolongan dari orang-orang di sekitar kamu ya. Mungkin dari anggota keluarga kamu, mungkin juga dari teman-teman kamu ya, atau kamu dapat kesempatan tadi ya yang berhubungan dengan kartu pertama, kamu dapat kesempatan untuk membuat keuangan lebih baik, finansial lebih baik ya teman-teman. Dimana kesulitan keuangan itu akan tertolong atau ada yang bantu teman-teman ya. Dan kabar baiknya adalah kalau kamu mengalami situasi keuangan atau finansial yang kurang baik ya, situasi itu akan sifatnya cuma sementara teman-teman ya. Jadi bukan sifat yang permanen. Artinya kamu bersabar karena
hal yang kurang baik ini itu hanya berlangsung sebentar aja teman-teman ya, bukan untuk berlangsung selamanya. Artinya kesulitan keuangan ini pun akan bisa kamu lewati teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, untuk teman-teman ini masukan aja ya. Untuk kalian yang sedang bekerja, mungkin ini bukan yang saat yang tepat untuk keluar atau resign atau mengundurkan diri atau berganti pekerjaan. Ya, ini Sora sekedar mengingatkan. Yang di bulan Januari mungkin kepingin keluar untuk ganti kerjaan dan sebagainya, nampaknya sekarang bukan momentum yang tepat ya. Khususnya kalian-kalian yang masih yang udah punya niatan untuk mungkin aku mau kerja sendiri, mau cari usaha sendiri gitu ya. Mungkin ini bukan saat yang tepat ya teman-teman, karena mungkin momentumnya sedang kurang baik, mungkin saja dananya kurang cukup dan sebagainya. Jadi kamu disarankan untuk bersabar, tapi bantuan akan datang teman-teman. Nah, ini adalah salah satu positif side atau sisi positif dari pembacaan. Kalau nggak cuma percintaan aja, kadang-kadang kita dapat insight-insight lain ya teman-teman. Lalu ada healer of action ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu itu akan cukup sibuk di bulan Januari nanti ya, dan kamu mungkin akan cukup sibuk dalam ini dan itu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu sangat mungkin banget akan terbuka kembali hatinya ya, karena kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana kamu itu di saat kamu sibuk pun ya, kamu akan tetap ketemu ya dengan seseorang yang mungkin saja menyenangkan, bergairah gitu ya, dan juga menjadi seseorang yang terus mau belajar. Jadi di saat kamu penuh dengan kesibukan, ternyata kamu tetap bisa menarik energi orang ke dalam kehidupan kamu ya. Yang sudah punya pasangan mungkin dia semakin cinta sama kamu. Untuk yang single, kamu juga akan ketemu sama seseorang yang tertarik oleh energi kamu yang hangat, yang bergairah, yang penuh dengan kecerdasan, penuh dengan kasih sayang teman-teman. Artinya kartu ini juga mengingatkan kamu untuk terus bersemangat di bulan Januari ya, karena dibalik hal-hal yang kelihatannya kok aku sibuk banget ya, banyak sedikit kendala, tapi ternyata banyak hal baik juga datang teman-teman ya. Out with the old and in with the new ya. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah kamu mendapat pertanda ya dari semesta teman-teman ya, untuk kamu menuju ke arah yang baru ya, dimana untuk kamu bisa meninggalkan hal-hal di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya yang tidak membawa kebahagiaan untuk kamu ya. Ke arah yang baru ini tidak harus dalam ke arah kerjaan aja, bisa juga ke arah percintaan teman-teman ya. Kamu akan diarahkan untuk mungkin melepaskan pasangan kamu yang kurang baik, atau orang yang kamu deket sama dia tapi toksik dan sebagainya ya teman-teman. Kamu jadi nggak bahagia ya. Dan ini juga artinya adalah suatu panggilan di bulan Januari untuk berbuat yang namanya perubahan teman-teman ya. Karena mungkin sekali ada perjalanan spiritual yang terjadi sama kamu di bulan Januari, yang mana semakin memperjelas kamu teman-teman untuk bisa mengambil langkah untuk lebih maju ya teman-teman, untuk melangkah di bulan ini, di bulan Januari, dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak membereskan apa yang lama, kamu tidak akan bisa ketemu sama hal yang baru teman-teman. Dan untuk kalian yang sudah punya pasangan dan artinya, Kak Sora kan hubungan aku baik-baik aja, masa aku harus pisah sama pasangan aku? Nah, ini artinya di pola hubungan kalian yang lama ya, mungkin ada hal-hal yang sesuatu yang negatif, sesuatu yang mengganjal ya teman-teman. Arah hubungannya saatnya lebih positif ya, ke arah yang lebih positif. Mungkin dulunya banyak bermain-main, terus habis itu kurang serius misalnya, atau terlalu sibuk kerja dan sebagainya. Tapi mungkin sekarang sama-sama di starting bulan Januari ini bisa lebih positif, bisa merubah gaya hidup lebih sehat. Yuk sama-sama mungkin sama pasangan olahraga bareng, rubah pola makan yang lebih sehat dan sebagainya teman-teman ya. Tapi intinya adalah ada hal yang lama yang harus ditinggalkan untuk persiapan ke yang baru teman-teman ya. Makanya harus ada hal yang di healing. Kalau Sora lihat di sini, performa kamu di bulan Januari itu ya akan sangat-sangat positif ya. Dimana
kamu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, teman-teman. Kamu punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu yang ada, ya. Kamu yang sebelumnya susah untuk mengatakan tidak, meninggalkan hal-hal yang lama yang kurang positif, ya. Kamu akan bisa mendapatkan energi di mana kamu itu bisa menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Dan ini juga sebuah petunjuk di bulan Januari. Kalau memang masih ada hal-hal yang menggantung, ya, belum diselesaikan, mungkin ada keributan, kesalahpahaman, mungkin kamu ada apa masalah sama orang, ini saatnya diselesaikannya teman-teman di bulan Januari, karena mungkin saja energinya kooperatif, ya. Kendala-kendala yang selama ini sudah terjadi tapi kamu tunda untuk bicarakan, sangat mungkin banget akan jadi lebih positif di bulan Januari. Jadi saatnya kamu melakukan tindakan-tindakan yang selama ini sudah kamu tunda-tunda, ya, untuk diselesaikan atau dikerjakan, ya. Dan balik lagi di sini ada Four of Emotions, ya. Nah, jadi jelas nih, ya, akan ada mungkin sekali kebahagiaan secara emosional, di mana, ya, kalau Sora lihat di sini akan ada kesempatan positif kebahagiaan orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu, membawa cinta yang positif, ya, teman-teman. Kalau Sora lihat, ya, ataupun kalian sudah punya pasangan, ya, kamu akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan hal-hal positif, akan mendapatkan hal-hal yang baik, ya, teman-teman. Apa yang kamu mungkin selama ini inginkan, keinginan hati kamu, harapan-harapan kamu, itu sangat mungkin banget bisa direalisasikan di bulan Januari secara emosional, ya. Jadi ini memang saat yang tepat untuk memulai hal-hal yang positif, tindakan yang harus diambil, perasaan yang negatif yang harus dilepaskan, karena kebahagiaan mau datang. Ada Ace of Action, ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada suatu pergerakan nyata. Jadi buat kalian yang merasa kok hidup aku kok cenderungnya stagnan, begini-begini aja, ya, teman-teman. Kalau kamu selama ini sudah gelisah, bingung, setiap tahun kok stagnan begini-gini aja. Kalau Sora lihat di sini, kamu akan jauh lebih banyak pergerakannya di bulan Januari ini, di tahun ini, atau bahkan di bulan Januari ini kamu akan banyak sekali pergerakan, ya. Akan banyak sekali pergerakan, akan banyak sekali kesibukan, ya. Dan kamu mungkin juga akan cobain hal-hal baru atau belajar hal-hal baru. Jadi ini bukanlah saat yang tepat untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, ya. Karena sangat mungkin banget ada aksi-aksi nyata yang akan dilakukan, ya. Akan ada banyak kesibukan, yang mana kesibukan itu akan membawa perkembangan untuk kamu, teman-teman, ya. Dimana kamu juga mungkin saja menambah kemampuan kamu, menambah ability kamu, menambah skill kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Juga ada energi Seven of Emotions, ya. Kamu harus mengambil keputusan di bulan Januari, keputusan-keputusan penting yang kamu tuh sudah tunda sebelumnya. Nah, tadi Sora udah ngomong, ya, soal masalah tidak bisa ditunda. Jadi bulan Januari ini harus ada keputusan yang jelas. Jadi kalau kamu masih mungkin menggantung dengan seseorang yang belum jelas dari kemarin-kemarin, gak ada kejelasan, ini saatnya diperjelas dan dipertegas, teman-teman, ya. Dan karena kalau kamu menunda, kamu malah akan terus terjebak dengan energi kegelisahan, ya, dimana kamu akhirnya nggak tenang dan kamu seperti terus merasa dalam ketidakjelasan. Jadi memang energi ketegasan di bulan Januari ini perlu diambil. Artinya, ya, keputusan penting itu memang sudah tidak bisa ditunda lagi, harus diperjelas sekarang. Ya, memang mungkin kalau beberapa yang ngomong, aduh Sora kok sakit melepaskan, memang tidak mudah. Tapi ingat, ada hal positif yang akan datang, kebahagiaan yang akan datang, teman-teman, ya. Dan di sini adalah ada energi Nine of Cups, ya. Jadi saatnya untuk kamu untuk stop berpikir tentang hal-hal yang mengkhawatirkan. Walaupun situasi tidak selalu kondusif, tapi kartu Sora tuh ngasih tauin bahwa ada harapan positif ke depannya, ya. Untuk kalian juga Sora lihat di sini banyak banget kartu anak-anak, ya. Jadi untuk kalian yang punya anak, kalian juga boleh untuk lebih concern ke anaknya, ya. Atau kalau kalian belum punya anak, lihatlah sisi anak-anak di dalam diri kalian, inner child kalian, ya.
semesta ini atau yang di atas itu tidak meninggalkan kamu. Jadi kalau kamu merasa kok masalah aku seperti nggak ada solusinya ya teman-teman, nanti akan ada solusinya pelan-pelan ya. Karena mungkin kamu sudah terlalu lama gelisah, nggak tenang, nggak bisa tidur, banyak trauma, emosi yang nggak keluar dan sebagainya ya teman-teman. Yang mana itu tidak positif ya. Jadi kamu harus melepaskan itu semua, bergerak ke arah yang lebih positif ya teman-teman ya. Dan saatnya untuk kamu membebaskan energi kamu dari energi negatif. Oke? Karena bisa saja nanti kamu berujung sakit ya teman-teman. Kalau kamu itu nggak concern soal pikiran kamu juga. Sekarang kita ke energi percintaan diperkuat ya. Karena memang kalau di surat tarot harus ada soal percintaannya. Nanti kalau nggak dilirik ya teman-teman. Ada energi heartbroken ya. Tadi yang Sora udah bilang, walaupun mungkin sakit, energi perpisahan harus terjadi ya. Kenapa teman-teman? Karena memang mungkin sudah tidak layak, sudah tidak baik, sudah tidak positif. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang nggak positif tapi tetap dipertahankan. Walaupun di sini memang akan ada sakit, ada luka, tapi itu adalah proses pelepasan teman-teman. Tapi lebih baik sakit sekarang daripada terus melanjutkan hubungan yang berjalan dalam ketidakpastian kan. Ya, karena di sini mungkin banget memang akan ada energi yang kurang baik sekarang ya, tapi toh nantinya akan ada sesuatu yang lebih positif. Karena sudah cukup kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, yang mana kamu merasa seperti mengusahakan sendiri, merasa seperti mencintai sendiri ya. Yang mana itu nggak jadi positif teman-teman. Kamu berdealing dengan seseorang yang ya kamu tuh seperti cinta satu arah doang. Kamu lebih banyak berusaha daripada dia. Karena setelah kamu melepaskan orang ini di bulan Januari, kamu sangat mungkin banget bisa ketemu seseorang yang baru. Selama kamu tidak menciptakan ruang untuk orang yang baru, kamu masih menahan orang yang lama, kamu tidak akan bisa ketemu sama orang yang baru. Sedangkan banyak eksplorasi yang menunggu kamu, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian akan juga banyak disarankan untuk bergaul, berteman, keluar sama teman-teman kamu, ya, bersosialisasi. Karena sangat mungkin sekali kamu itu ketemu sama orang baru itu melalui teman-teman kamu juga. Kamu juga bisa mengembangkan diri kamu ya, teman-teman. Untuk belajar move on, kadang kita butuh bantuan orang juga. Dengan bantuan teman-teman, kita sibuk upgrade diri. Kamu akan jadi lebih bahagia ya. Karena memang sudah tidak ada kesempatan untuk relationship yang sudah tidak sehat itu, teman-teman. It's over ya. Jadi jangan dipaksakan. Berhubung lagi di awal tahun, di Januari, apa yang harus dipotong ya memang kudu mesti dipotong, teman-teman ya. Untuk kalian yang masih dalam satu hubungan ya, kalau memang ada hal yang negatif, silahkan diselesaikan ya teman-teman. Hal-hal negatif tadi yang mungkin ada unek-unek kamu, bikin kamu sedih, kecewa, ya dikeluarkan dan diselesaikan kalau memang masih mau dilanjutkan hubungannya. Dan mungkin lebih banyak untuk quality time, dating, menghabiskan waktu sama-sama untuk membangun relasi yang lebih baik ya teman-teman di sini. Tuh, karena satu, untuk kalian yang tidak mau melepaskan orang yang lama ya, kalau terus dipaksakan kalau dia negatif, itu hanya akan membuat kamu tersabotase dan kamu akan terus terikat dengan energi yang berulang-ulang, masalahnya itu lagi ya. Dan untuk yang masih mau melanjutkan dalam hubungan, banyak hal yang harus diperbaiki. Yang mungkin juga dalam hubungan, dalam pernikahan, banyak hal yang harus diperbaiki teman-teman, direnovasi ya di bulan Januari ya. Karena ya kalau kamu tidak move on, kamu menyabotase diri kamu punya gambaran diri yang kurang baik soal diri kamu teman-teman ya, sehingga kamu akan penuh dengan energi yang frustasi, negatif. Kamu juga penuh dengan energi ketidaktenangan ya teman-teman, sehingga hubungan itu makin lama makin gak sehat ya. Jadi stop untuk overthinking ya teman-teman. Karena kalau kamu overthinking itu tidak membuat kamu semakin maju ya. Kalau Sora lihat di sini
hubungannya itu akan jadi hal yang berulang-berulang itu lagi masalahnya kalau tidak dikeluarkan. Tapi ingat ya, tadi Sora udah bilang kan, di sini sudah disebutkan dan sini sudah disebutkan bahwa akan ada orang baru yang kemungkinan akan datang. Tapi kalau kamu masih sibuk melihat orang lama, tidak akan terjadi. Gimana caranya Kak Sora? Aduh, itu cuma dengan niat diri sendiri. Itu sama kayak nanya, Kak, gimana caranya biar bisa niat dan fokus diet? Ya, temukan motivasi kamu, ya. Sora cuma mengingatkan dari pembacaan ini, ya. Tuh, move on, kartu move on udah keluar berapa banyak ya. Jadi saatnya ya diselesaikan, apalagi untuk kalian yang penuh dengan ketidakjelasan selama ini jalan teman-teman ya. Yang penuh dengan ketidakjelasan, jalan dalam ketidakpastian kayak gitu ya teman-teman. Karena ya kalau enggak kamu akan terus terombang-ambing seperti kapal di lautan yang tanpa nahkoda, jalan ke hubungan yang tidak jelas arahnya kemana. Terakhir dari Sora, nasihat untuk kamu apa? Ya, nasihat kamu untuk Januari dan mungkin berikut-berikutnya. Teman-teman, temukanlah hal-hal yang bisa bikin kamu damai ya. Karena memang tujuan di awal tahun ini pun kita akan memulai segala sesuatu dengan energi ketenangan dan kedamaian. Karena jiwa yang harus kamu taking care itu jiwa kamu nomor 1 ya, teman-teman. Dan jangan sampai energi kemurahan hati kamu itu malah berubah jadi energi kebencian karena kamu kecewa selama ini sudah baik tapi dianya memanfaatkan dan sebagainya. Jadi berbaik hatilah sama orang-orang dan sama diri kamu sendiri teman-teman ya. Dan ini adalah periode yang tanpa ditunda lagi, harus ada evolusi, harus ada perubahan nyata yang harus kamu ambil di hidup kamu. Apalagi ini starting di bulan Januari, jadi langkah baru itu sangat-sangat menentukan teman-teman ya. Ingat, ada seseorang di luar sana yang mau membangun relasi sama kamu, mau kenal kamu, tapi kalau kamu menghabiskan seluruh energi dan tenaga kamu untuk hal yang negatif, itu juga nggak kemana-mana. Dan untuk kalian yang dalam relationship ya, mungkin sudah dalam pernikahan dan sebagainya ya, harus ada perubahan. Karena kalau sampai perubahan, ngomong aja apa adanya sama dia ya. Kalau perubahan tidak terjadi, hubungan kita lambat laun akan hancur. Oke, itu intinya. Dan Sora izin teman-teman untuk memanifestasikan hal-hal yang positif, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Beruntung stoknya masih ada ya. Saat ini sudah tinggal sedikit ya teman-teman. Kayaknya kurang dari 2 lusin deh ya saat video ini dibuat. Silahkan dibeli, beruntung masih ada karena batunya juga import ya, dari batu sunstone atau batu matahari, dimana dia gelang keberuntungan ikan membawa keberkahan, rezeki baik, menarik hal-hal positif ya, membantu memanifestasi dan membuat energinya cerah dan ceria ya, buat yang kurang bersemangat dalam menjalankan hari. Ini bukan susuk, bukan jimat ataupun peletan. Ini adalah sebuah media yang Sora sudah healing dan Sora booster. Silahkan dibeli, beruntung masih ada. Harga 255.000. Di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia harganya 275.000 ya teman-teman. Kamu bisa beli karena lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Silahkan, karena kalau sudah habis tidak bisa di PO kalau cuma 1 atau 2 buah saja. Silahkan dibeli segera, bisa dijadikan hadiah pakai sendiri. Untuk teman-teman cowok, kamu juga bisa kantongin aja kalau kamu memang tidak pede untuk dipakai. Oke, silahkan dan segera dipesan teman-teman, stok terbatas. Terima kasih sudah boleh promo. Zodiak yang terungkap, cek Sun, Moon, Rising dan Venus kamu. Pisces, Libra, Gemini, Leo, Aries, Taurus, dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabetnya ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin dibacakan kartu seperti di YouTube ini dengan video, jadi bisa ditonton berulang-ulang kali sampai jelas ya, silahkan bisa di Instagram Sora ya, di @sora_tarot. Atau teman-teman kepingin beli kartu, mau belajar sendiri boleh, mau belajar sama Sora juga boleh. Kalau belajar sama Sora,
kita ada paket, sudah termasuk kartu, dan kalau sudah selesai kelas, kalau mau akan dimasukkan ke dalam grup untuk bisa belajar bersama-sama dengan murid yang lain ya, kalau mau. Oke. Atau untuk baca bazi, mau tahu jalan hidup supaya lebih jelas semuanya, teman-teman boleh banget ya. ZNT DBH CRMISD YBG REO 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan semoga Januari kamu jadi jauh lebih baik dan tahun-tahun ke depan jauh lebih baik. Jangan lupa ditunggu belanjanya dan bookingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.